Oke, hari ini hari Senin tanggal 14 September 2020, mata kuliah sumber daya alam akan membahas tentang rekayasa lingkungan. Jadi referensi yang digunakan dalam perkuliahan hari ini itu ada pengantar rekayasa lingkungan dari Rizka Arbaningrum, kemudian PPRI nomor 27 tahun 99 tentang analisis terkait DLH, kemudian PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dan Environment Impact Assessment Charles, dan analisis dampak lingkungan Otto Sumarwoto. Di dalam rekayasa lingkungan ini nanti akan membahas tentang kerusakan lingkungan dan kelestariannya bagaimana, sehingga dalam pokok bahasannya nanti ada 9, yaitu pengertian lingkungan, 3 unsur lingkungan, kebijakan, manfaatnya, dampak pencemaran, permasalahan dan pengelolaan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ciri pembangunan berkelanjutan seperti apa, dan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pertama yaitu adalah adanya pengertian rekayasa lingkungan. Nah, di dalam pengertian rekayasa lingkungan ini itu adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya itu ada manusia, yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, kehidupan, dan kehidupan lainnya. Ini terkait di dalam UU RI nomor 32 tahun 2009, yang nantinya itu juga akan terbentuk kebijakan lingkungan yang melihat atau yang mendasari yaitu adalah kearifan lokal, etika lingkungan, kemudian keadilan lingkungan. Nanti akan dibahas di berikutnya. Nah, kemudian pokok bahasan kedua adalah 3 unsur lingkungan. 3 unsur lingkungan ini nantinya itu ada 3, unsur abiotik, unsur biotik, kemudian unsur sosial budaya. Kalau unsur abiotik itu benda-benda mati seperti air, angin, cahaya, kemudian unsur biotik itu terkait makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, kemudian unsur sosial budaya itu adalah adat istiadat, kemudian hukum yang harus diterapkan seperti itu. Nah, di dalam gambaran ini itu ada ikan, satu ikan individual, sehingga untuk mendasari lingkungan hidup itu yang pertama adalah individual itu dia berhubungan dengan manusia secara pribadi. Jadi manusia yang hidup sendiri atau makhluk hidup yang hidup sendiri, yang kemudian dia mencari sekumpulan kelompoknya yang serupa, yang memiliki ciri-ciri yang sama, yang bisa disebut dengan populasi. Kemudian dari populasi tersebut itu membentuk organisme yang baru. Itu seperti misal binatang laut, berarti mereka berkumpul dengan komunitas binatang laut, dasar laut, seperti itu. Ada juga yang hutan bakau, jadi di situ ada komunitas kumpulan-kumpulan hutan bakau kayak gitu. Atau kalau dari segi sosial, kumpulan masyarakat orang kaya ataupun orang desa. Nah, itu contoh-contoh, sedikit contoh. Kemudian dari komunitas ini membentuk suatu ekosistem. Ekosistem merupakan kelompok sosial yang berbeda tapi memiliki ketertarikan yang sama itu. Kemudian yang berikutnya adalah bioma, dimana bioma ini nanti dia udah memiliki perbedaan kayak gitu, meskipun mereka dari individu yang sama atau populasi atau komunitas yang sama, tapi mereka sudah memiliki ditentukan dengan kebiasaan yang sudah beda. Contohnya kayak bioma tundra. Bioma tundra itu mereka sama-sama tumbuhan yang hidup di tempat lembab kayak gitu. Terus ada kemudian akhirnya membentuk biosfer. Biosfernya adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dalam hubungan dalam hubungan berinteraksi satu sama lain kayak gitu, termasuk bumi, air kayak gitu, dan makhluk hidup tidak hanya binatang tapi juga tumbuhan bahkan dan manusia. Nah, di sini
pembentukan ekosistem itu tadi dari individu, populasi, dan komunitas. Kemudian dari ekosistem itu terbentuk produsen, konsumen, dan pengurai. Siapa yang menjadi produsen, siapa yang menjadi konsumen, dan siapa yang menjadi pengurai. Di sini nantinya biasanya terbentuk simbiosis mutualisme, mereka saling menguntungkan. Dan di dalam produsen, konsumen, pengurai ini biasanya terbentuk biotik makhluk hidup secara alami, unsur alami makhluk. Kemudian untuk abiotik sendiri terdiri udara, air, tanah, sinar matahari, itu unsur benda-benda mati kayak gitu. Nah, dari adanya biotik dan abiotik ini yang membuat yang menjadi salah satu mendasari lingkungan hidup. Untuk mendapatkan kualitas hidup itu sendiri, makanya ditambah dengan adanya unsur sosial, sehingga biotik dan abiotik itu tidak biotik dan abiotik itu akan tetap terjaga ataupun tidak, itu berdasarkan dari adanya unsur sosial gitu. Sehingga semakin baik unsur sosial, semakin tinggi dia moral atau hukum yang mereka terapkan, maka kualitas hidup untuk menjaga lingkungan hidup itu sendiri juga akan semakin bagus. Nah, ini tadi 3 unsurnya, ada biotik, abiotik, dan sosial budaya. Kalau biotik itu adalah unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup untuk media saling berhubungan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad remik. Kemudian kalau abiotik itu unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup, media berlangsungnya kehidupan seperti tanah, air, sinar matahari. Kemudian sosial itu adalah sistem nilai, gagasan, keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilaku sebagai makhluk hidup, yang termasuk untuk menjaga moral yang harus dipatuhi, hukum yang harus diterapkan, dan adat istiadat leluhur yang harus dijaga. Kemudian di dalam kebijakan lingkungan itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan, ada kearifan lokal, kemudian ada etika lingkungan, dan ada keadilan sosial. Nah, yang pertama di dalam kearifan lokal ini, di dalam kearifan lokal itu dia adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, atau local wisdom. Biasanya hal ini diwariskan dari turun-temurun, dari mulut ke mulut, dari eyang buyut, bahkan di atasnya yang buyut lagi. Itu fungsi dari adanya kearifan lokal ini itu mengembangkan sumber daya manusia dalam konteks seperti kayak upacara kayak gitu. Kemudian berfungsi untuk sebagai keyakinan, sarana ataupun adanya mungkin pantangan atau secara bahasa kayak gitu. Terus melindungi dari sebuah proses sumber daya alam. Nah, kenapa kearifan lokal juga berfungsi sebagai melindungi proses sumber daya alam gitu? Karena dalam kearifan lokal itu contohnya nih, yang pertama adalah hutan. Terkadang ada beberapa daerah yang percaya terhadap hutan tersebut itu dapat menjaga kesejahteraan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian Oke, kita ulangi lagi tadi berhenti contoh dari kearifan lokal itu sendiri ya. Kenapa kearifan lokal itu juga berfungsi untuk melindungi proses sumber daya alam? Hal itu dikarenakan selain hutan ada juga di Bali itu di Bali atau di Lombok ada awik-awik. Kemudian sebuah aturan yang memiliki yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat kayak gitu untuk menjaga kelestariannya juga. Jadi mereka percaya dengan melakukan tradisi-tradisi itu bisa menjaga ketenangan alam kayak gitu. Terus itu juga ada gambar
ada upacara ini, mungkin ada di beberapa daerah kalian ada semacam upacara sawah padi kalau udah tumbuh kayak gitu kan. Terus berikutnya kebijakan lingkungan dengan menyangkutkan tentang etika lingkungan. Itu merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergabung dengan lingkungannya. Jadi etika ini tuh diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan itu juga dipertimbangkan secara cermat, sehingga agar keseimbangan lingkungan itu juga terjaga. Prinsipnya sendiri itu ada kejujuran, memegang prinsip hidup, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, bertanggung jawab, dan mengejar keunggulan gitu. Dia tetap untuk menjaga lingkungan. Nah, di dalam etika lingkungan ini sendiri itu sebenarnya intinya itu adalah mengusahakan terwujudnya moral lingkungan yang baik kayak gitu. Sehingga dengan moral yang baik, maka lingkungan pun juga akan baik kayak gitu. Dan dengan moral yang baik sehingga kita pun juga sadar akan dampak yang akan diberikan jika kita tidak bermoral atau tidak menerapkan hukum atau tidak menjaga lingkungan itu sendiri. Kemudian adanya keadilan lingkungan. Nah, keadilan lingkungan ini itu sebagai pergerakan di lapisan masyarakat bawah yang memperjuangkan perlakuan yang sama makhluk hidup. Dalam hal pembangunan, implementasi dan penegakan hukum ini, peraturan dan kebijakan mengenai lingkungannya. Di dalam ini sendiri itu biasanya butuh perlakuan yang adil dan keterlibatan semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan kayak gitu. Terus juga di mana ya? Di dalam keadilan sosial ini tuh wajar saja kalau kita tahu biasanya di berita-berita kan ada harimau yang menyerang pemukiman warga atau mungkin ada buaya yang masuk ke pemukiman warga. Hal itu bisa aja terjadi gitu karena posisinya kita sebagai manusia pun juga mengusik kehidupan mereka kayak gitu, sehingga tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan di dalam lingkungan tersebut. Kemudian manfaat lingkungan bagi kehidupan. Nah, manfaat lingkungan bagi kehidupan ini sendiri itu penting banget karena apa? Karena pertama sebagai wahana tempat kita melanjutkan kehidupan. Kemudian yang kedua tempat tinggal sebagai habitat, dan ketiga adalah tempat kita mencari makan. Kemudian yang terakhir adalah untuk sebagai aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi seperti itu. Contohnya adalah manfaat dari adanya udara. Dengan adanya udara kita dapat bernafas, kemudian adanya air kita dapat minum, mandi, serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti mencuci baju, cuci piring kayak gitu. Kemudian tumbuhan dan hewan ini sebagai pemenuhan kebutuhan badan kita juga untuk memenuhi protein, karbohidrat. Kemudian apalagi nih, sandang pangan, ada kemudian ada lahan. Nah, itu lahan termasuk sawah ya. Ada sawah juga menjadi sarana prasarana pendukung kita untuk dapat tetap hidup kayak gitu. Kemudian ada tambang, sumber barang tambang ini seperti emas, perak, itu juga sebagai pendukung kehidupan kita. Kemudian yang kelima adanya dampak pencemaran lingkungan. Nah, tapi apa yang terjadi apabila tidak adanya keseimbangan di dalam etika lingkungan, kemudian kemudian keadilan lingkungan dan kearifan lokal seperti itu, maka akan terjadi dampak pencemaran lingkungan gitu. Adanya barang tambang itu sebagai pelengkap, sebagai penyeimbang kita menjalankan suatu kehidupan. Tapi apabila dilakukan secara tidak adil, maka akan menyebabkan dampak pencemaran itu sendiri. Yang pertama ini adalah contoh adanya sedimen transport. Sedimen transport ini sendiri merupakan
adanya endapan yang terjadi, endapan material. Kemudian adanya oil spill atau kejadian pencemaran laut yang diakibatkan dari hasil operasi, kalau ini kayak kapal-kapal tanker kayak gitu-gitu ya, atau mesin-mesin kayak gitu. Kemudian oil spill itu juga memberikan dampak terhadap lingkungan ya. Dampak dari adanya oil spill itu adalah kematian organisme, kemudian perubahan reproduksi dan tingkah laku organisme, kemudian adanya dampak terhadap plankton dan dampak terhadap ikan migrasi, kemudian bau lantung ini tuh seperti bau ikan keramba dan tambang yang tidak memiliki kemampuan bergerak kayak gitu. Terus dampak pada kegiatan perikanan juga terhadap budidaya ikan. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan ekosistem yang terjadi. Kalau di oil spill ini itu emang dia lebih ke pencemaran bisa dampak besarnya itu pada pencemaran laut kayak gitu. Kemudian adanya polusi udara. Kalau polusi udara banyak banget contoh-contohnya, seperti kalau sebenarnya tingkat industri produksi dalam industri yang tinggi itu juga bisa menyebabkan asap yang banyak. Nah, asap itu juga bisa berpengaruh terhadap polusi udara, termasuk juga transportasi sebenarnya. Kemudian dari transportasi itu ya ini terhadap polusi udara. Kemudian global warming sendiri, kalau di sini contohnya seperti esnya mencair, es ini di gambarnya gunung ya, mungkin di sekitar kutub gitu, di sekitar kutub adanya esnya itu mencair kayak gitu, sehingga menyebabkan volume air laut itu juga semakin meningkat kayak gitu. Kalau kita lihat di daerah Semarang, banjir yang disebabkan oleh air laut itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu mereka di situ menunjukkan perubahan yang signifikan kayak gitu. Jadi tingkat volume airnya itu selalu meningkat kayak gitu. Maka di daerah sana itu tuh rentan sekali, daerah Semarang yang di dekat pinggir laut itu rentan sekali dengan adanya banjir air laut. Kemudian hujan asam juga jadi salah satu dampak adanya pencemaran lingkungan. Kemudian dampak pencemaran lingkungan ini dampak terhadap reseptor atau sebagai penerima itu adalah yang pertama, penerima akibat terjadi perubahan kualitas lingkungan ya. Untuk reseptor sendiri itu pertama adalah yang dirasakan oleh manusia, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Contohnya adalah tragedi Minamata di Jepang akibat pencemaran logam berat. Kemudian adanya korelasi positif yang kuat antara tinggi tingkat pencemaran udara dengan tingkat kejadian penyakit ISPA. Sehubungan dengan ini sendiri, dari di daerah Jogja itu ada tempat pembuangan sampah Piungan. Di situ tuh lokasi sampah Piungan itu lebih besar dibandingkan dengan Putri Cempo yang ada di Solo, dan di situ tingkat masyarakat yang ada di sekitar TPA Piungan itu kebanyakan mereka juga menderita saluran pernafasan ya, karena kondisi di sampah di sana itu memang benar-benar menumpuk, sehingga antara proses untuk menghancurkan sampah-sampah itu, kemudian ada proses dengan siklus musim dan masyarakat yang terus sampah-sampah terus berbelakang, itu tuh tidak seimbang gitu. Selain itu juga tidak ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik kayak gitu,
Sedangkan untuk tumbuhan sendiri terjadinya penurunan produktivitas tanaman produksi seperti kegagalan panen, kemudian adanya residu logam berat dan materi pencemaran lainnya dalam tanaman maupun buah-buahan. Yang sebenarnya juga dari tumbuhan ini kalau mereka tercemar akibat akibat residu logam berat ya, semisal itu juga buah-buahan itu tetap terjaga kayak gitu, itu ketika dimakan manusia pun juga akan berdampak pada diri kita sendiri kayak gitu. Kemudian hewan, meningkatnya angka kematian hewan ternak ataupun menurutnya resistensi hewan ternak terhadap penyakit atau hama dan lain-lain. Terjadi kelangkaan hewan termasuk kayak hewan harimau kayak gitu, harimau Jawa, terus termasuk kura-kura jenis apa ya, saya lupa pokoknya itu termasuk kalau kalian mau lihat binatang-binatang yang udah terhitung langka-langka itu ada di Taman Satwa Tarujuruk. Itu banyak banget hewan-hewan yang terhitung hewan langka. Terus material kalau dari sisi material kerusakan bangunan, estetika bangunan. Kalau dari segi ini sih dampak ini bisa aja gitu kan, kenapa kok material kerusakan bangunan kayak gitu, karena bangunan tersebut akhirnya dari adanya pencemaran lingkungan atau dampak dari adanya itu kan bisa gitu ya, contohnya aja banjir gitu kayak di Jakarta, bangunan-bangunan akhirnya mereka terendam oleh banjir kayak gitu. Terus contoh paling sederhananya itu. Kemudian selain itu juga dari sisi kesehatan, kalau ini contoh paru-paru kita ya, dari polusi udara itu terlihat banget kondisinya antara sehat dan tidak. Kemudian itu yang di sisi kanan tuh patung. Nah, patung itu mungkin dampak dari adanya proses logam berat ya sepertinya, atau bahan kimia kayak gitu, pencemaran yang disebabkan bahan kimia. Kemudian penyakit Minamata yang ada di Jepang. Penyakit Minamata ini sendiri pun juga terjadi pada tahun 56 akibat limbah dari pabrik kimia Chishou Corporation, karena di situ tingkat merkurinya sangat tinggi. Terus itu ada anjing laut. Nah, kalau ini banyak banget ya contoh-contoh sebenarnya kalau terjadi anjing laut yang mulutnya ketutup lingkaran lakban atau kayak gitu. Terus mungkin kalian juga pernah tahu kura-kura yang badannya ada juga terjebak gitu. Terus kemudian ada yang kepalanya kena plastik resek lah atau kayak gitu. Banyak banget sebenarnya gambaran-gambaran untuk dampak-dampak yang dirasakan oleh si reseptor. Sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, permasalahan dan pengelolaan lingkungan itu sendiri, ini yang pertama kan itu terbagi ada dua, kebutuhan natural dan kebutuhan buatan. Nah, kebutuhan natural itu yang bersumber dari sumber daya alam, itu jelas. Nah, di sini itu kalau kita pemenuhan kebutuhan manusia itu dilakukan dari kebutuhan secara natural, secara alami, itu kita akan memanfaatkan sumber daya alam itu untuk sandang, pangan, dan papan dengan secara alami, benar-benar secara alami. Yang dimaksud di secara alami adalah ya kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan dengan ramah kayak gitu. Kita melakukan penanaman ya, contohnya kayak penanaman bayam kayak gitu atau madu kayak seperti itu. Madunya juga madu asli, nanti ada lakukan proses penyaringan, hal kayak gitu. Kemudian kalau kita emang mengkonsumsi jus stroberi atau mungkin buah-buah lainnya kayak gitu, itu juga kita pemanfaatannya itu juga secara alami kayak gitu. Kita tidak mengonsumsi jus yang sudah dikemas secara kaleng kayak gitu. Kemudian dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan ini kan dia bersifat residu. Nah, sifat residu ini sendiri itu dia adalah sisa dari pemenuhan itu tuh bersifat ramah terhadap lingkungan kayak gitu.
sehingga kebutuhan sandang pangan yang kita tinggalkan itu tuh tidak berdampak sangat buruk terhadap lingkungan. Dia environmental friendly sama non xenobiotik. Non xenobiotik itu sendiri adalah endapan bukan, tapi semacam semacam tidak bersifat kimiawi kayak gitu, intinya gitu. Sehingga kalau tadi kan jadi ini residu itu tidak bersifat, residu itu kan bersifat endapan dari sisa pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, dia bersifat environment friendly dan non xenobiotik, di mana non xenobiotik itu sendiri juga tidak bersifat ada pewarna kayak gitu, enggak, kemudian tanpa pengawet kayak gitu, dan tanpa obat-obatan, sehingga mereka bisa self purification, sehingga mereka bisa melakukan pemulihan secara cepat dan secara alami. Tapi kalau di kebutuhan buatan ini tuh ada campuran xenobiotiknya, yaitu ada pewarna, obat-obatan seperti itu. Jadi tidak hanya sumber daya alam secara murni. Nah, untuk digunakannya ini dari kebutuhan buatan itu dari ada yang sumber daya alam sama sumber xenobiotik ya, sehingga ada sumber daya alam tapi juga ada campuran pewarna hal dan itu melalui proses manufaktur atau proses industri kayak gitu. Dari proses individu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akhirnya endapannya itu tidak sehingga endapannya itu tuh sangat tidak environment friendly kayak gitu, sehingga untuk kembali ke sumber daya alamnya itu sendiri itu tuh butuh waktu, dan itu tidak bisa secara alami seperti adanya di kebutuhan natural. Dan berikutnya itu ada permasalahan, ada pertumbuhan manusia, peningkatan kebutuhan seperti itu. Nah, permasalahan yang ada itu sekarang itu pertumbuhan manusia itu meningkatkan kebutuhan natural, dan buatan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan naturalnya, sehingga mereka membutuhkan emisi senyawa itu yang sangat berlebihan gitu, dan ini menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan. Dan ada daya dukung lingkungan yang menurun ini itu menyebabkan asimilasi lingkungan itu tadi, sehingga mereka tidak berfungsi secara cepat kembali ke seperti semula, maka menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian perbaikan kualitas lingkungan yang bagus itu ada dua di sini, ada aspek strategis dan aspek teknis. Dan di dalam pengelolaan itu sendiri bertujuan untuk mencegah dampak negatif, kemudian pemanfaatan daya dukung lingkungan, dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, hal seperti itu. Nah, untuk pembangunan berkelanjutan sendiri itu ini menjadi salah satu solusi yang dilakukan, yaitu kebijakannya adalah dengan mencampurkan atau mix antara kearifan lokal, etika lingkungan, dan keadilan lingkungan, SDGs seperti itu. Dalam SDGs ini seperti yang kita lihat itu bisa menyehatkan, harapannya adalah bisa menyehatkan dengan adanya orang-orang yang sehat kayak gitu, kemudian adanya energi terbarukan hingga ke arah kerjasama global. Pembangunan berkelanjutan ini adalah dengan memanfaatkan lingkungan hidup dan pertanian kelestarian lingkungan. Kemudian contohnya adalah adanya bangunan bendung. Manfaatnya di saat kita terjadi musim kemarau, ketika terjadi kekeringan, itu kita masih menyimpan pasokan air yang ada di dalam bendungan situ. Dan apabila mungkin air curah hujan terlalu tinggi, kita juga bisa menyimpannya sebagai alternatif apabila terjadi kekeringan di berikutnya. Selain itu juga ada lubang resapan biopori itu, kemudian ada talang air, ini ada sumber resapan kayak gitu
Ini juga mengatasi apabila ada kekeringan kayak gitu. Kemudian ada menggunakan tenaga surya. Kemudian ciri pembangunan berkelanjutan itu adalah dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melibatkan partisipasi banyak warga. Di dalam prinsip pembangunan berkelanjutan sendiri itu ada 4: pemerataan dan keadaan sosial, menghargai keanekaragaman, pendekatan integratif, dan perspektif jangka panjang. Oke, jadi itu tadi yang terkait dengan rekayasa lingkungan. Nah, di PPT berikutnya hari ini adalah tentang ekonomi sumber daya lingkungan yang berkaitan dengan tanah, air, dan hutan, dan lain-lain. Terima kasih.